semua, perkenalkan saya Siti Nabila dari SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu dengan judul Generasi Berprestasi, Cerdas, Pajak Bereaksi, Bangsaku Maju. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang tahun 1945. Dalam keadaan apapun, harus dijalankan dengan baik dan seadil-adilnya. Dari kata tersebut, betapa mulianya tugas itu. Sebab suatu bangsa bisa menjadi unggul dalam kualitas sumber daya manusia, maka ia akan menjadi bangsa yang maju dan unggul di kancah internasional. Nah, tahukah kalian siapa sih yang berperan penting dalam kemajuan bangsa kita? Ya, jawabannya adalah kita sebagai generasi milenial. Nah, generasi milenial yang seperti apa sih yang dimaksud? Apakah generasi yang suka ugal-ugalan, malas-malasan, ataupun buta pajak? Oh, tentu saja tidak. Generasi yang dimaksud adalah generasi yang berprestasi unggul dalam memajukan bangsa kita. Dari generasi-generasi yang berprestasi tersebutlah dapat mendorong suatu bangsa itu akan menjadi maju. Baiklah, inilah kisah tentang perjuangan meraih harapan dan kesuksesan. Apapun kondisinya, dari mana asalnya, baik orang berada atau kaum papa, asal bersungguh-sungguh dalam berusaha dibarengi dengan doa, pasti akan terwujud. Ini adalah kisah yang menceritakan perjuangan pelajar dalam meraih prestasi. Dia adalah seorang anak dari kalangan masyarakat kurang mampu. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus melangkah mengukir prestasi. Anak tersebut bernama Musanna. Ia bersekolah di SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. SMA tersebut terletak di Bukit Lembah Sabil. Setiap harinya, Musanna pergi ke sekolah dengan mengayuh sepeda buntutnya. Tentunya dengan lelah dan letih. Apalagi ketika ia menanjaki gunung Sabil yang terbilang cukup tinggi, terpaksa ia harus menuntun sepeda buntutnya tersebut. Aduh, capek juga ya. Mana hari panas gini lagi. Dan kemudian si anak pun beristirahat sejenak. Ketika ia merasa lelah dalam perjalanannya, ia selalu ingat akan pesan ibu. Nak, walaupun kehidupan kita tidak berkecukupan, tapi kamu jangan menyerah, nak. Yakinlah, pendidikan itu dapat merubah nasib kita. Ibu akan terus mendukung kamu untuk menggapai cita-citamu. Anak pun kemudian tersadar. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku harus semangat. Aku harus ingat pesan-pesan ibu. Dan setelah itu, si Ana pun langsung melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya, Ana merupakan seorang siswi yang rajin dan juga berprestasi. Sekarang, ia sedang duduk di bangku kelas 12, yang beberapa bulan lagi akan mengikuti ujian nasional penentuan kelulusan dari SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya. Ana
sangat ingin untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Meskipun Ana merupakan anak yang rajin dan pintar, namun sayangnya ia seringkali dibully oleh teman-temannya di sekolah. Hei Ana, lo tuh kalau mimpi nggak usah ketinggian deh, nanti lo jatuh. Dan satu lagi, lo tuh nggak usah sok kepinteran deh. Lagian juga, kalaupun lo pinter, lo nggak mungkin bisa sukses. Kan lo orang miskin. Lo tahu nggak? Orang yang sukses itu cuma orang kaya, ya kayak gue, bukan kayak lo. Mau cari makan aja susah. Gimana mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi? Aduh, jangan mimpi deh lo. Kasian deh lo. Ana pun terdiam mendengar perkataan temannya tersebut. Dan tiba-tiba teman akrabnya si Ana yang bernama Nisa tidak sudi temannya itu dibully. Dia pun langsung membela si Ana dan berkata, "Jaga mulut lo itu. Lo gak tahu kan tentang pendidikan sekarang? Yang lo tahu itu cuma ngatain orang sembarangan. Lagian, kata siapa juga, kesuksesan itu cuma untuk orang kaya aja. Sekarang banyak kok pemerintah yang memberikan beasiswa kepada anak yang berprestasi. Apalagi si Ana. Dia adalah anak yang pintar dan rajin. Sudah pasti dia akan mendapatkan beasiswa. Bukan kayak lo yang bisanya cuma ngeremehin orang lain." Beberapa saat kemudian, si Nisa mengatakan kepada Ana, "Sahabatku, kamu jangan termakan sama omongan mereka ya. Anggap aja itu angin lalu. Yakin deh, kamu pasti bisa. Semangat terus ya." Ana pun angguk dan tersenyum sambil menjawab, "Iya, gak apa-apa Nis. Aku ngerti kok. Makasih ya." "Oh iya Nis, emang yang kamu katakan tadi itu benar? Karena jujur Nis, aku pengen melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tapi aku bingung mau dapetin dananya itu dari mana." Nisa pun menjawab, "Iya Ana, kamu gak usah khawatir. Sekarang banyak loh beasiswa dari pemerintah. Oh iya, kemarin pas kamu gak hadir ke sekolah, wali kelas tanyain kamu loh. Terus katanya juga hari ini kita disuruh untuk ke ruangan kepala sekolah. Katanya ada informasi tentang beasiswa." Ana pun dengan girangnya menjawab, "Loh, bener Nisa? Iya Ana, kamu gak usah khawatir. Sekarang banyak loh beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak yang berprestasi. Oh iya Ana, kemarin pas kamu gak hadir ke sekolah, wali kelas tanyain kamu loh. Terus katanya juga hari ini kita diperintahkan untuk ke ruangan kepala sekolah untuk dijelaskan lebih lanjut tentang beasiswa ini." Beberapa menit kemudian, mereka diperintahkan oleh wali kelas untuk menjumpai kepala sekolah, dan mereka segera menuju ke kantor kepala sekolah. Setiba mereka di sana, mereka dipersilakan duduk oleh kepala sekolah. Kepala sekolah pun menyampaikan penjelasan tentang beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. "Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekarang, pemerintah telah memberi peluang besar kepada anak-anak yang berprestasi seperti kalian. Dan kalian harus pertahankan prestasi kalian sampai ke perguruan tinggi nanti.
Dan jangan kalian sia-siakan kesempatan ini. Teruslah kalian berprestasi demi kalian sendiri, orang tua, dan juga demi bangsa ini. Anak-anak seperti kalianlah yang akan membangun dan memajukan bangsa ini menjadi harum di kancah internasional. Itulah pesan-pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian hari ini. Kemudian, Nisa dan Ana menjawab, "Iya Pak, baik. Kami akan selalu ingat pesan-pesan Bapak." Nah, baiklah. Sekarang kalian boleh kembali lagi ke kelas. Iya, Pak. Nah, beberapa bulan kemudian, Ana pun sudah lulus dari bangku SMA. Alhamdulillah, Ana sudah melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi berkat beasiswa yang didapatinya dari pemerintah dengan prestasi yang ia miliki. Saat di bangku perkuliahan, si Ana dengan prestasi yang dimilikinya, ia berhasil terpilih sebagai salah satu siswa perwakilan Indonesia dalam program pertukaran pelajar ke negara Thailand. Si Ana pun merasa bangga karena berhasil membanggakan nama orang tua dan juga mengharumkan nama negara. Nah, teman-teman, apalagi sekarang pemerintah mendukung penuh dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dan cara paling efektif bagi kemajuan bangsa. Karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Bahkan telah disebutkan di dalam Undang-Undang tentang Pajak pada beasiswa, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apalagi sekarang, keseriusan pemerintah dalam mengalokasikan sekitar 24% atau 4.000 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk bidang pendidikan menjadi bukti sahih. Dan sikap itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa tujuan dari konstitusi adalah salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pajak sangat berperan dalam memajukan peradaban tersebut. Selain itu juga, pajak berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan masih banyak peran lainnya. Adanya kontribusi pajak di dunia pendidikan tentu saja akan mempermudah proses kemajuan pendidikan di seluruh penjuru negeri. Nah, di momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, mari kita mengingat kembali dulu pahlawan kita berjuang melawan penjajah dengan bambu runcing. Segenap jiwa dan raga mereka korbankan di medan perang. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda Indonesia melanjutkan perjuangannya, yaitu dengan rajin belajar, mengasah prestasi, berkarya untuk membangun bangsa, serta taat pajak. Ayo patuhi pajak sedari dini, dan kita harus tahu apa itu pajak dan peranannya. Karena dengan adanya pajak, bangsa akan maju dan berkembang. Nah, teman-teman, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.